bagus. Di mananya? Oke, Bantu Prof. Edi. kemanusiaan. Ya, jadi saya mau bantah ya. Baca undang-undang protokol kesehatan itu baik-baik. Tidak akan berhenti di sanksi administrasi. Anda Yang perhatikan mana? ketentuan pasal perhatikan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Coba Anda bacakan Sanksi pasal itu. bisa administrasi, bisa penjara dan atau Anda baca kedua-duanya. itu undang-undang itu. Artinya apa? Artinya tidak berhenti di administrasi. Itu Iya. kekeliruan Anda yang pertama. Kekeliruan Anda baca Anda dulu yang itu kedua, yang yang benar. kembali Anda ulangi. Anda mengatakan bahwa seharusnya pemerintah itu menegur dan lain sebagainya. Tidak, karena kita menganggap itu sudah bubar dengan sendirinya. Ya, jadi ketika dia bubar dengan sendirinya, mengapa dasar rujukan kita itu adalah pada pada putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, bahwa bukan sebatas kerumunan. Baca baik-baik pertimbangan SKB itu. Dia seringkali melakukan kegiatan antara lain adalah razia, sweeping, itu adalah handristing. Dasarnya apa? Dasarnya ada 206 kasus di mana 101 kasus itu sudah inkrah, sudah mempunyai putusan kekuatan hukum yang tetap. 101 kasus itu, Saudara Fadli, itu kebanyakan adalah pasal 170 KUHP. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu perorangan. 170 KUHP itu dalam doktrin pidana namanya Sammankastel delik. Itu adalah delik kolektif. Jadi Ya Anda boleh melihat hukum ya. demikian. Tapi Anda menggunakan hukum itu untuk kepentingan kekuasaan, tidak Bukan untuk untuk kepentingan menegakkan kekuasaan, keadilan. itu interpretasi. Gitu ya? Anda Loh, kembali bukan. prejudice. Kita Ya, bisa bukan. bisa Jadi berdebat itu panjang-panjang pendapat, itu tentang undang-undang dan karantina Anda kesehatan. mengkontrol Saya karena bisa. tidak bisa menjawab argumentasi saya secara hukum, lalu Yang Anda mana? mulai menuduh. Mudah sekali Itu untuk kan mematahkan hukum, argumentasi ya. Anda Jadi itu. seperti tadi Anda mengatakan bahwa Anda boleh berpendapat ya. Saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Jebret, Prof. Edi Kuliti dan Gilas Fadlizon. Siwet.com. Jebret, Prof. Edi Kuliti dan Gilas Fadlizon. Ditulis oleh Nina Nur. Apalagi yang bisa diceritakan soal Fadlizon? Bagaimana zolimnya dia terhadap Presiden Jokowi? Bagaimana nyinyirannya dia terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi? Bahkan kenyinyiran ini merambat sampai ke keluarga Presiden Jokowi, merambat sampai ke fitnah yang keji. Saking keji dan zolimnya Fadlizon sehingga dia menjadi musuh publik. Publik selalu menantikan kejatuhan dan keapesannya. Ingat kan ketika Fadlizon kena insiden ke-gap nge-like bokep? Publik bersorak ramai seakan berpesta merayakan sebuah kemenangan. Soal ini masih berlanjut, kita tunggu bagaimana perkembangannya ya. Nah, saya selalu menantikan kehadiran tokoh-tokoh yang bisa melawan Fadlizon. Dalam artian bisa mendebat, mematahkan omongannya, memojokkannya, hingga bikin dia KO di depan publik. Hal ini pernah terjadi ketika Ali Mochtar Ngabalin masuk ke dalam jajaran Presiden Jokowi. Namun tidak lama, makin kesini makin jarang ada interaksi antara Ali Ngabalin dengan Fadlizon. Siapa lagi dong? Pertanyaan ini pun terjawabkan oleh Wakil Menkumham yang baru diangkat, Prof. Edi Hiarij. Ternyata Presiden Jokowi memilih orang yang tepat, bukan saja ahli hukum. Terbukti Prof. Edi adalah seorang pendebat yang sukses memojokkan dan menggilas Fadlizon. Momennya terjadi dalam sebuah acara televisi, acara talkshow di Kompas TV ini bernama dan dipandu oleh Rosi, ditayangkan pada tanggal 7 Januari lalu. Yang dibahas adalah soal pelarangan FPI. Dan tentunya Fadlizon hadir di sana sebagai orang yang membela FPI. Heran ya, padahal mayoritas warga masyarakat menyetujui pelarangan FPI ini, sedangkan Fadlizon yang mewakili rakyat malah membela FPI. Siapa rakyat yang dia wakili? Potongan video acara Rosi ini pun beredar di media sosial, terutama di bagian ketika Fadlizon dan Prof. Edi saling bicara, saling membantah. Cuplikan perdebatan mereka dilansir oleh suara.com. Dan ini juga kalau kita lihat masyarakat menilai, sekarang masyarakat bisa melihat kenapa hanya kerumunan ini FPI kemudian dicari-cari, kemudian ada tindakan-tindakan, ucap Fadli. Selama ini FPI bagus, banyak membantu kemanusiaan, ujar Fadli. Pokoknya Fadlizon berusaha mengangkat derajat FPI. Kemudian Prof. Edi memberikan bantahan. Ya, jadi saya mau bantah ya. Baca undang-undang protokol kesehatan itu baik-baik. Tidak akan berhenti di sanksi administrasi, ucap Prof. Edi.
Anda perhatikan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Sanksi itu bisa administrasi, bisa penjara, dan atau kedua-duanya. Lanjutnya, sementara itu Fadlizon tampak terus menginterupsi Prof. Edi. Anda baca undang-undang itu, ucap Fadli berulang kali. Ngeselin dah. Prof. Edi tetap melanjutkan argumennya. Artinya apa? Artinya tidak berhenti di administrasi. Itu kekeliruan Anda yang pertama. Kesalahan Anda yang kedua, yang kembali Anda ulangi. Anda mengatakan bahwa seharusnya pemerintah itu menuduh dan sebagainya. Tidak, karena kita menganggap itu sudah bubar dengan sendirinya ya. Lalu Prof. Edi menyebutkan beberapa kegiatan FPI yang dianggap meresahkan. Seringkali melakukan kegiatan antara lain razia, sweeping. Dasarnya apa? Dasarnya ada 206 kasus di mana 101 kasus itu sudah inkrah, ujar Prof. Edi. Di mana kasus yang disangkakan adalah pasal 170 KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan secara sendiri dan bersama-sama terhadap orang atau barang. Fadlizon kemudian menuduh bahwa pemerintah menggunakan hukum buat kekuasaan. Anda boleh ahli hukum ya, tapi Anda menggunakan hukum itu untuk kepentingan kekuasaan, tidak untuk menegakkan keadilan, ucap Fadlizon. Nah, saat inilah Prof. Edi menguliti kelicikan Fadlizon dan menggilasnya. Itu pendapat. Jadi Anda mengcounter karena tidak bisa menjawab argumentasi saya secara hukum. Lalu Anda mulai menuduh, jawab Prof. Edi. Jebret, kemudian Prof. Edi meminta Fadlizon mendebatnya secara hukum dengan cara yang kocak, seakan mengajari mahasiswanya di kelas seperti ngomong dengan ABG. Kemudian ada pula momen di mana Fadlizon terjebak sama perkataannya sendiri, sehingga sang pembawa acara Rosi dapat menyimpulkan bahwa menurut Fadlizon ada anggota FPI yang berbuat salah. Blunder deh. Video lengkapnya saya taruh di bagian akhir tulisan ini ya. Kedua potongan video pun itu viral di Twitter dan mendapatkan banyak perhatian dari para netizen. Tentu saja disambut lagi dengan gembira karena jadi bukti otentik berhasilkannya Fadlizon dikuliti dan dikilas di depan umum. Puas dong melihatnya. Harusnya Fadlizon bercermin dari respon publik terhadap dirinya. Namun saya yakin Fadlizon tidak akan berhenti. Dia akan terus saja dengan nyinyiran dan hujatannya selagi dia punya jabatan sebagai anggota DPR RI, selagi dia bisa petantang-petenteng ngomong seenak udelnya, bahkan yang berlawanan dengan partainya sendiri. Entah apa tujuannya. Atau Fadlizon memang ada dendam sama Presiden Jokowi? Karma itu berat loh. Kalau jatuh terasa sekali sakitnya. Selalu dari kura-kura. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.